Posisi paling nyaman Omar Marmoush, calon bintang Man City, saya bisa main di banyak posisi. Penyerang baru Manchester City, Omar Marmoush, menjelaskan posisi yang baginya paling nyaman. Omar Marmoush baru saja resmi diumumkan sebagai rekrutan terbaru Manchester City pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Kompatriot Mo Salah itu kebagian nomor punggung 7 dan mengaku bisa ditempatkan di banyak posisi. Saya pernah main di banyak posisi. Untuk tim nasional, saya seringnya main di sayap kiri. Di klub lama saya dimainkan sebagai nomor 9, terkadang nomor 10, kadang juga nomor 8. Saya juga bermain di sayap kanan, jadi saya pikir saya bisa main di semua posisi itu. Tapi saya paling nyaman di belakang striker di posisi nomor 10 di mana jalur ke gawang lebih cepat, atau lebih pendek, tapi intinya saya nyaman di semua posisi. Manchester City eksperimenkan Manuel Akanji dan John Stones di posisi gelandang bertahan. Manchester City terus mencari inovasi di lini tengah mereka. Menurut laporan dari akun Twitter City Hockey, pelatih Pep Guardiola tengah mempertimbangkan Manuel Akanji dan John Stones sebagai dua opsi potensial untuk posisi gelandang bertahan. Langkah ini menjadi bagian dari eksperimen klub untuk memperkuat area tersebut. Jika uji coba peran baru bagi kedua pemain ini membuahkan hasil, maka rencana perekrutan gelandang bertahan baru kemungkinan besar akan ditunda hingga musim panas mendatang. Penundaan perekrutan pemain baru di posisi gelandang bertahan akan memberikan ruang bagi klub untuk mengevaluasi target yang lebih potensial dan strategis. Ini menunjukkan kepercayaan Guardiola terhadap fleksibilitas dan kemampuan kedua pemain bertahan tersebut untuk beradaptasi dengan peran baru. Manuel Akanji dan John Stones dikenal memiliki kemampuan teknis yang mumpuni, tidak hanya dalam bertahan tetapi juga dalam distribusi bola. Langkah ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada gelandang bertahan utama seperti Rodri. Mengingat jadwal padat yang harus dijalani Manchester City di berbagai kompetisi, memiliki alternatif yang dapat diandalkan di posisi tersebut sangatlah penting. Guardiola tampaknya ingin memastikan timnya memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk menghadapi tantangan di sisa musim. Namun, perubahan peran ini bukan tanpa risiko. Adaptasi Akanji dan Stones di posisi gelandang bertahan akan memerlukan waktu dan latihan intensif, terutama untuk memahami peran baru yang berbeda dengan posisi natural mereka. Bagaimanapun, keberhasilan eksperimen ini akan menjadi tambahan taktik yang menarik bagi Guardiola dan memperkuat daya saing City di berbagai ajang. Omar Marmoush antusias bermain bersama Haaland di Manchester City. Manchester City resmi memperkenalkan Omar Marmoush sebagai pemain baru mereka setelah menyelesaikan transfer dari Eintracht Frankfurt. Dalam wawancara pertamanya, Marmoush mengungkapkan kegembiraannya dan antusiasme untuk bergabung dengan klub sebesar City. Salah satu momen menarik dalam wawancara tersebut adalah ketika Marmoush berbicara tentang rekannya di lini depan, Erling Haaland. Erling adalah mesin gol. Bermain bersama pemain seperti dia adalah kesempatan besar bagi saya. Saya ingin belajar darinya dan, jika memungkinkan, memberikan banyak asis untuknya di lapangan. Pemain asal Mesir ini juga menambahkan bahwa bermain di Premier League adalah ambisinya sejak kecil. Liga Inggris selalu menjadi mimpi saya. Gaya bermain saya yang cepat dan intens sangat cocok dengan atmosfer kompetisi ini. Saya yakin bisa berkembang lebih jauh di sini, terutama di bawah arahan pelatih hebat seperti Pep Guardiola. Marmoush juga menegaskan komitmennya untuk bekerja keras demi memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Saya siap beradaptasi dengan cepat dan menunjukkan bahwa saya layak berada di sini. Saya ingin membantu tim ini mencapai lebih banyak kesuksesan, baik di liga domestik maupun Eropa. Kedatangan Marmoush diharapkan dapat memperkuat lini serang Manchester City dan memberikan variasi baru dalam strategi Pep Guardiola. Kolaborasinya dengan Haaland tentu menjadi salah satu hal yang dinanti-nantikan oleh para pendukung City.
Real Valladolid tuduh Manchester City main belakang, pengaruhi pemainnya untuk hengkang. Real Valladolid menuding Manchester City terlibat dalam upaya memengaruhi salah satu pemain mereka untuk memutus kontrak demi memuluskan transfer ke klub Liga Inggris tersebut. Bek muda mereka, Djoumaba dilaporkan memberitahu Valladolid pada Selasa bahwa dia berniat mengakhiri kontrak lebih awal. Langkah ini akan memungkinkan Manchester City merekrut pemain berusia 18 tahun itu dengan biaya transfer yang jauh lebih rendah. Sebelumnya pada hari yang sama, Manchester City mengajukan permohonan resmi kepada Valladolid untuk memulai negosiasi terkait transfer permanen Bah. Namun, pada Rabu tanggal 22 Januari tahun 2025 kemarin, Bah tidak menghadiri sesi latihan klub, dengan Asosiasi Sepak Bola Spanyol mengonfirmasi bahwa pemain tersebut telah menyetor dana yang diperlukan untuk memutus kontraknya secara sepihak. Dalam pernyataan resminya, Valladolid mengungkapkan bahwa keputusan Bah tersebut diduga didukung dan diarahkan oleh Manchester City dan agennya. Klub menyatakan rasa kecewa dan kemarahan atas tindakan tersebut. Namun, hingga saat ini, Bah hanya terikat kontrak sebagai pemain muda dan belum bersedia menandatangani kontrak profesional yang akan secara signifikan meningkatkan nilai klausul pelepasannya. Sebagai respons terhadap situasi ini, Valladolid menyatakan akan mengambil tindakan disipliner terhadap Djoumaba. Langkah ini mencerminkan ketegangan yang muncul akibat kasus ini, di mana Valladolid merasa dirugikan oleh tindakan yang mereka anggap sebagai intervensi tidak pantas dari Manchester City. Jack Grealish masih optimis Man City bisa bertahan di Liga Champions. Winger Manchester City, Jack Grealish, mengaku masih optimis terkait peluang timnya untuk lolos ke fase gugur usai dikalahkan oleh Paris Saint-Germain. Akibat kekalahan ini, posisi Man City melorot ke peringkat 25 dengan koleksi 8 angka. Mereka tertinggal 2 angka dari zona playoff. Artinya, The Citizens masih memiliki peluang untuk mengamankan posisi 24 besar jika mereka bisa mengalahkan klub Brugge pada laga pamungkas di fase penyisihan. Kita semua tahu, ini adalah pertandingan yang harus dimenangkan, ada di tangan kami untuk lolos. Kami beruntung karena kami tidak perlu bergantung pada orang lain. Semua tergantung pada kami. Kami akan membutuhkan Etihad yang berguncang seperti pada malam-malam Liga Champions. Semoga kami bisa melaju dan meraih kemenangan. Pekan depan seperti final bagi kami harus menang. Sejak saya berada di sini, ada begitu banyak momen ketika orang-orang mempertanyakan kami sebagai sebuah tim dan kami selalu bangkit. Semoga kami dapat melakukan hal tersebut pekan depan dan lolos ke babak berikutnya.